Halo Capricorn, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Capricorn, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 14 hingga 21 bulan Maret 2026. Sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini general reading energinya kolektif. Sudah pasti ya, hanya akan resonate bagi sebagian kaum Capricorn saja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke lah, baik, langsung saja kita mulai. Ini dia. Nah, ada energi dari The Chariot ya. Berikut ada energi dari Ace of Wands. Kemudian ada energi dari ya Hangman. Kemudian ada energi dari Three of Swords, posisinya reverse. Dan berikutnya ada energi dari kemudian ada energi dari Strength reverse. Berikutnya ada energi dari ini. Kemudian hadir energinya dari ini. Dan berikutnya ada energi dari sini ya. Nah, jadi kalau melihat gini, sepertinya kamu Capricorn sudah sedang berusaha untuk lebih tegas dalam berhubungan dengan si dia gitu ya. Nah, jadi kayak kamunya itu tuh tidak mau lagi terpengaruh gitu dengan katakanlah mungkin perasaan cintanya kamu ke dia, perasaan sayangnya kamu sama si dia gitu ya. Atau kamu tidak mau terpengaruh dengan rasa takutnya kamu apabila kamunya itu tuh tidak dengan si dia gitu ya. Nah, jadi kayaknya kalau Mari bilang kamu lebih menghitung ya. Kamu lebih menghitung hal yang lebih pasti tentang relationship ini. Jadi maksudnya Mari gini. Tentulah di matanya kamu, hubungan ini tuh bisa mendapatkan penilaian-penilaian yang agak-agaknya kurang bagus lah. Seperti itu ya. Misalnya ketika kamu menilai karakternya dia, ketika kamu menilai kondisi dan keadaan ketika bersama dengan si dia. Bisa-bisa yang dulunya kamu menganggap bahwa wah ini adalah hubungan yang baik untuk dijalani. Wah ini adalah hubungan yang luar biasa. Wah ini adalah hubungan macam-macam lah ya dalam positif-positif. Nah tapi ketika benar-benar kamu menjalani sampai di saat ini, baru di situ tuh ada penilaian yang baru. Gitu loh. Ya. Jadi kok kayaknya mari lihat kamu lebih cenderungnya itu tuh memilih ya. Memilih untuk tanpa dia gitu. Ya. Nah, kalaupun mau bersama dengan dia, tapi tentu ya ada syarat dan ketentuan dari kamunya gitu. Nah, apabila dia tidak berkenan untuk menerima syarat dan ketentuan dari kamu, maka mari lihat kamunya sendiri ya untuk kompromi dengan dia kamu tidak mau gitu. Nah jadi disitulah pemikiran yang kayak sudahlah aku tanpa dia juga bakal baik-baik saja, udahlah berarti hubungan ini tuh lebih bagusnya aku abaikan saja gitu, atau bahkan bila perlu aku tinggalkan. Nah seperti itu kamunya ya. Nah jadi mulai di sini main ya hitung-hitungannya kamu kepada si dia gitu loh, main hitung-hitungannya kamu dalam relationship ini tuh dengan si dia. Nah seperti itu. Jadi kamu yang tadinya bisa aja sempat dikuasai oleh sisi emosionalnya kamu, sisi perasaannya kamu ke dia ya. Wah karena kamu cinta dia, maka biarlah apa yang terjadi ya ku terima ya. Nah sekarang kamu mari lihat boleh nih ya mau mencoba mengendalikan perasaan cintanya kamu itu tadi gitu. Karena kamu bisa sudah dapat pengalaman gitu. Bagaimana ketika kamu hanya mengikuti kata hatinya kamu. Kamu hanya mengikuti sisi perasaannya kamu saja gitu. Kamu bisa aja kayak melihat bahwa wah keadaan aku kok jadi nggak baik-baik saja. Nah seperti itu ya. Nah jadi pengalaman itu tuh bukanlah hanya menjadi sebuah peristiwa belaka. Namun kamu jadikan itu tuh sebagai bentuk pembelajarannya kamu ya. Sebagai bentuk dari perhitungannya kamu. Nah seperti itu. Makanya kamu jadi kayak harusnya begini, mestinya begitu.
gitu. Jadi kayak kamu punya konsep sendiri gitu ya. Kamu kayak jadi punya pemikiran sendiri yang berbeda daripada pemikiran-pemikirannya kamu yang kemarin hari gitu. Nah, jadi bisa ini kayak kalau kalian PDKT misalnya ya, jika kalian selama ini tuh PDKT atau jika selama ini tuh kalian pacaran, bisa aja kamu itu tuh seperti yang mulai ini menggambarkan kepada si dia bahwa dia jangan lagi ya berharap lebih, berharap banyak dari kamunya gitu. Entah harapan apapun itu gitu ya. Nah, kamu mau memberikan ketegasan kepada dia bahwa kamunya itu tuh tidaklah menjadi seseorang yang patut untuk dia harapkan dalam hal ini dan itu dan sebagainya. Nah, seperti itu ya di sana. Jadi kayak kamu nggak mau menjadi orang yang dia tunjuk untuk bertanggung jawab mewujudkan harapan-harapannya dia itu gitu. Kamu menolak di sini gitu. Kalau dia punya harapan tertentu kepada kamu, ya udahlah mendingan dia lakukan sendiri aja gitu ya. Jangan kemudian itu menjadi beban bagi kamu juga gitu loh. Nah, di sana ya. Nah, jadi kamu kayak sudah mau membuat border, membuat batasan antara kamu dengan si pasangannya kamu ini gitu. Ini tuh dalam banyak hal ya, dalam banyak hal di sana ya. Jadi kayak misalnya jika selama ini tuh dia punya harapan kamu yang membackup hidupnya dia dalam urusan finansial misalnya. Nah, kamu mulai di sini tegas gitu. Kalau untuk urusan finansial, kamu hanya bisa katakan kamu bantu-bantu sedikit gitu, bukan yang bertanggung jawab utuh misalnya gitu. Atau bahkan kamu bisa aja merasa aku udah banyak nih ngasih sama dia, sudah saatnya aku berhenti untuk ngasih. Nah, itu juga bisa tuh di sana. Nah, kemudian jika harapannya dia itu tuh kamu mau menunggu dia, kamu mau menanti dia sampai momen dia bisa benar-benar bersama dengan kamu. Nah, jadi di sini tuh kamu kayak aduh, kalau untuk nunggu-nunggu nggak bisa lagi dah, nggak mau lagi. Kalau untuk nanti-nanti nggak mau lagi lah. Setidaknya begitu ya pemikirannya kamu sampai tanggal 21 bulan Maret 2026 ini gitu. Nggak mau lagi lah, mau sampai seberapa lama lagi aku diharapkan oleh si dia untuk menunggu keadaan ya, supaya hubungan ini tuh bisa dijalani dengan lebih sakral, lebih terhormat, lebih leluasa dan sebagainya. Nah, yang seperti itu loh di sana ya. Ini contoh-contoh aja nih loh ya. Nah, jadi kayak kamu nggak bisa lagi dia harapkan sebagai orang yang untuk dia andalkan gitu loh ya. Kalau dia mau bersama dengan kamu, maka menurut kamu ini tuh harus ada effort dari si dia, effort nyata dari si dia gitu loh. Jangan yang kayak seperti kamunya menjadi single fighter misalnya gitu ya. Jangan kamu yang seperti kayak di tanda petik dipaksa untuk berkorban di sini ya. Kamu dipaksa untuk bersabar di sini. Ya kamu nggak mau gitu loh ya. Jadi kalaupun dianya ingin bersama dengan kamu harus ada tindakan nyata dari si dia, bukan hanya kayak muluk-muluk ya, suruh nunggu, suruh nanti, suruh apa tuh namanya, menunjukkan pembuktian tentang dirinya kamu kepada si dia gitu. Ya mungkin beberapa di antara kan udah capek ya untuk di-challenge gitu loh. Ya, jadi kayak nggak mau lagi seperti itu. Kalau mari lihat, nah di sana. Jadi kayak bisa-bisalah kamu sudah tahu kapan harus berjuang, kapan harus melepas, gitu ya. Nah di sana. Nah kalau mungkin jika ini tuh balik lagi kalau ini tuh hubungannya PDKT, boleh-boleh kamu yang kayak udahlah kita ini tuh cukup hanya kenalan, gitu ya. Sebagai orang yang sempat berkenalan, ya. Bertukar identitas, tidak usah lebih daripada itu di sana. Dan memang sih kalau lihat namanya kalau orang Capricorn ya, biasanya orang-orang Capricorn itu tuh kan dia juga punya standar ya, melihat dari diri sendiri. Standarnya Capricorn itu tuh bukan standar yang muluk-muluk gitu ya, nah, tapi melihat dari diri sendiri juga. Jadi misalnya gini, kamu punya standar kalau untuk memilih seorang pria yang ideal di matanya kamu adalah gitu ya.
Dia mampu bertanggung jawab kepada diri sendiri sama seperti kamu bertanggung jawab kepada dirimu. Nah, gitu-gitu itu loh, ya. Nah, dia mau memberi seperti bagaimana kamunya itu tuh rela untuk memberi. Nah, di sana. Kamu ingin kayak kualitas hidup itu tuh seperti apa gitu ya. Nah, kualitas pasangan seperti apa ya, karena memang kualitas hidupnya kamu demikian. Nah, seperti itu. Kayak misalnya lah kualitas hidupnya kamu adalah wanita solehah misalnya nih lo ya. Ya kamu ingin dong pasangannya kamu menjadi imam yang soleh gitu ya. Nah, kamu mau dong kalau pasanganmu berkorban ya, karena kamu juga berkorban. Kamu tuh orang yang membuktikan ucapan-ucapannya kamu. Ya kamu juga mau standar pasangannya kamu orang yang bukan hanya pandai ngebacot doang, tetapi selaras. Ya, antara bacotannya sama tindakannya gitu. Ada laku konkretnya di sana gitu loh. Nggak suka kamu kalau diiming-imingi kayak sebatas angin-angin surga gitu ya. Nah, nggak suka kamunya di situ. Nah, jadi kalau kalian untuk berhubungan sudah lama, bisa kamu kayak ngerasa kamu udah cukup gitu loh. Menurut dari hematnya kamu, ya kamu sudah cukup memberi dalam relationship ini, dan boleh-boleh kamu bisa aja nih kayak ngelihat dia berbanding terbalik sama kamu gitu. Ya, jadi kayak kamu sudah melakukan 10 hal, tapi dianya baru saja hanya melakukan 3 hal. Nah, seperti itu. Ya. Kamu mencari partner, kamu bukan pengen jadi kayak induk semang gitu ya. Sebagai seorang pengasuh gitu, sebagai orang yang menanggung beban tanggung jawab atas hidup orang lain gitu. Nah, kamu nggak mau yang demikian. Kamu tuh mencari partner, pasangan gitu loh. Yang yuk kita bareng-bareng ya, sama-sama dia bentuk dari tindakannya, kadar dari kualitasnya. Maunya kamu ya imbang bareng-bareng di sana gitu loh. Ya, jangan lagi-lagi jangan hanya kayak kamu aja sendiri, kamu aja sendiri. Nah, seperti itu. Ya. Jadi makin kamu mengamati tentang si pasangannya kamu ini, makin banyak sebenarnya hal-hal yang barangkali bisa aja menjadi hal yang kamu komplain ya terhadap dia. Dan kamu bisa aja kayak punya pemikiran-pemikiran yang itu tuh bisa menjadi sebuah ide ya. Karena mari lihat gini, kadang-kadang kamunya itu tuh mau memikirkan tentang dia pribadi gitu. Ya. Jadi kamu kayak bisa aja sebenarnya punya arahan kepada dia gitu. Nah, memang hal ini tuh mau kamu omongin. Misalnya gini, udahlah kita nggak usah bersama. Kayaknya kamu itu tuh lebih cocok sama pria yang begini-begini begitu. Atau wanita yang begini-begini begitu. Nampaknya kamunya itu tuh lebih bagus ya. Kamu fokus aja dulu kepada studinya kamu, kepada karirnya kamu, pengembangan bisnismu. Kamu bisa aja sudah ada ya dalam pikirannya kamu. Baiknya untuk dia itu tuh seperti apa. Memang hal ini tuh mau kamu sampaikan. Memang hal ini tuh mau kamu utarakan ke dia. Tapi boleh-boleh kamu sedang mencari waktu ya. Waktu yang tepat di sana. Gitu loh. Nah, jadi ada yang mau kamu ungkapkan dari dalam dirinya kamu. Bahkan mungkin yang mau kamu ungkapkan adalah ya udahlah kita cerai aja, ya udahlah kita pisah aja, ya udah kamu nggak usah lagi dengan aku gitu. Ya. Tapi di sini tuh mari lihat bisa aja kamu seperti orang yang sedang berusaha untuk mencari timing yang tepat, momen yang pas. Seperti itu. Banyak hal di sini yang mari nampak mau kamu sampaikan ya kepada si pasangannya kamu ini. Di situ. Nah, kalau dia dari energi dia sendiri, mari lihat gini. Hasratnya dia kepada kamu atau keinginannya dia untuk bersama dengan kamu, apakah masih ada? Maka jawabannya di situ tuh masih. Sebenarnya masih. Walau kalau mari lihat, ya ini terutama bagi kalian yang sudah lama. Ya. Bagi kalian yang sudah lama bersama, let's say sudah setahunan lebih. Oh, janganlah setahunan, terlalu singkat ya, jangan. Katakan yang sudah ada di usia durasi bersama 2 tahun ya. 2 tahun ke atas ya gitu ya. Panjangnya durasi waktu bersama ini. Mari lihat
energinya dia ke kamu itu tuh kayak memang ndak makin besar ya. Memang dia tidak makin turun tapi juga tidak makin besar gitu. Nah di sana. Makanya kalau misalnya ada beberapa di antara kalian yang merasa dianya itu tuh seperti mencela-mencela, ya karena memang gitu. Hasrat di dalam dirinya dia untuk bersama dengan kamu. Bukan yang gak ada, tapi ya gitulah gitu loh. Sangat sedikit lah kalau dihitung dari panjangnya durasi 2 tahun, apalagi 2 tahun lebih gitu ya. Di sana gitu. Memang kalau dilihat seseorang ini tuh bisa aja agak-agak ada ini tuh egoisnya ya. Egois dalam artian apa sih Cimari? Gini, dia ingin bersama dengan kamu gitu ya. Dan dia tahu ketika hubungan ini tuh berlangsung, bisa aja memungkinkan kamunya itu tuh gini aja, dia tuh tahulah bagaimana tantangannya kamu, apa yang kamu hadapi gitu. Dan yang apa yang menjadi tantangan dan kamu hadapi itu tuh boleh ya memberatkan bagi kamu. Dan bahkan ada kejadian-kejadian yang mengecewakan bagimu, bikin kamu sakit hati, bikin kamu terluka kan kayak gitu ya. Nah, tapi kayaknya seseorang ini tuh berharap bahwa ya apapun yang kamu terima, ya udah terima aja gitu loh. Terima aja. Nah, di sana. Ya. Dan dia memang pasti akan datang itu ya. Misalnya gini. Ketika dia nyakitin kamu, mari lihat mau itu tuh dia memang kayak ngomong ya, maaf gitu. Atau kemudian dia ngasih kamu sesuatu, nyenengin hatinya kamu lah gitu ya. Nah di sana dengan harapan bahwa ketika dia melakukan hal demikian, maka itu akan menjadi energi bagi kamu untuk tetap bertahan bersama dengan dia gitu loh. Jadi bukannya seseorang ini tuh ketika dia melakukan sesuatu yang menyebabkan kamu sakit hati, lantas dia mampus itu. Rasain kau. bukan culas kayak gitu juga dia. Tapi dia tahu itu, aduh, ini kejadian pasti bisa bikin Capricorn sakit hati nih. Gitu. Nah, tapi dia akan datang, udahlah, aku harus menyembuhkan hatinya, aku minta maaf lah, atau apa aku beliin sesuatu ya, atau aku rayu ya. Nah gitu dia, tak gombalin lagi nih supaya hati yang sakit itu tuh sembuh, berbunga-bunga lagi gitu ya, supaya lagi-lagi biar kamu memilih untuk bertahan di sini gitu loh. Jadi dia lakukan hal-hal yang kira-kiranya kayak ngasih kamu gula-gula, jadi seperti kayak ngasih gula-gula ke anak-anak gitu ya, supaya nggak ngambek, supaya mau melakukan, mau mengerjakan ya, diiming-imingi dengan gula-gula, dikasih gula-gula yang enak-enak, yang manis-manis. Seperti itu mainnya si dia ini tuh ke kamu gitu. Biar kamu nggak kemana-mana, biar kamu itu tuh masih mau membuka diri ke dia, biar kamunya itu tuh masih kayak berkenan untuk dengan dia, seperti itu ya. Jadi kayak dia kasih suntikan kepada kamu, suntikan alasan ya, supaya ya kamu tetap bertahan di dalam relationship ini gitu loh. Ya dia tahu banyak masalah, dia tahu ada masalah ya, dia tahu ada problem gitu loh, ada tantangan bagi kamu. Gimana nih caranya biar kamu mau menghadapi tantangan ini dengan dia gitu. Nah di sanalah dia akan lakukan hal-hal walaupun mungkin hal yang tipis-tipis ya. Contoh nih, kalau dia bilang tunggu aku ya, nah kemudian dia lebih banyak diemnya, tapi ada masa-masa kayak dia ngasih kirim sesuatu sama kamu gitu loh. Jadi ada tindakan-tindakannya dia yang tetap kayak mau mengingatkan kamu gitu ya, bahwa kamu masih harus menunggu dia. Nah kira-kira begitu, itu contohnya aja ya bagi kalian yang sedang menunggu di sana. Oke, baik. Dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Cancer, Leo, kemudian ada energi dari Libra, Taurus, Virgo, Capricorn. Aku harus hadir di sini ya. Berikut ada energi dari Sagittarius, energi dari Aries, dan energi dari Pisces menutup pembacaan kita kali ini. Baiklah, itu aja dulu Capricorn yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.